Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, samudra salam penghormatan terindah dari hati kecil saya yang paling dalam. Saya percaya dan yakin, seyakin-yakinnya kalimat salam ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat dahsyat yang mampu menciptakan keakraban di antara kita. Jarak kita boleh jauh, Ibu, seragam kita boleh beda, Bapak, warna kulit boleh tidak sama, tapi insya Allah hati kita harus selalu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi syrah li Sadri 7 orang. wa yassir li. Jangan kalah dengan anak-anak muda. Coba lihat setiap pagi mereka rutin nongkrongin acara musik. Mau petir, mau hujan, mau mendung, mereka cinta-cinta. Bayangin Pak, mereka masuk nerakanya kompak. Bayangin Bu, mereka masuk nerakanya berjamaah. Maka saya ajak masuk ke surga sana-sana. Please dah. Jawab ujungnya, karena di balik kalimat itu nanti ada doa untuk semuanya. Rabbi syrah li bima syarahta bihi sudur as-salihin min ibadi wa yassir li bima yassarta bihi umur as-salihin min ibadi wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi sudur as-salihin min ibadi Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah kita senantiasa memuji Allah. Dan rasa-rasanya pujian kepada Allah tidak sempurna kalau tidak dirangkai dengan memuliakan Nabi Muhammad. Karena Allah yang maha mulia saja memuliakannya. Allah yang menciptakan manusia beserta dunia seisinya, Allah saja bersalawat kepadanya. Coba lihat kalau nabi-nabi yang lain kita sebut nama mereka, jawabannya semua sama, alaihi salam. Hanya satu makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah, paling beda, paling istimewa, sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha mulia memuliakannya, Allah yang maha menciptakan kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati segenap para saimun dan saimat, para hadirin hadirat yang berbahagia, keluarga besar. Ya itu maksudnya. Dan yang lagi mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi yakinnya di hati ini ada rasa cinta dan hormat untuk semuanya. 30 menit ke depan saya jaga hati kecil saya. Insya Allah tidak ada niat sedikit pun ingin menghubungi siapa saja. Saya hadir ke sini lebih sebagai saudara. Saya ada di sini hanya ingin mengajak belajar bersama-sama. 30 menit ke depan saya butuh iko dan kerjasamanya. Kita belajar bersama-sama. 30 menit ini kelihatan kecil sekarang, tapi saya jamin akan jadi besar di hadapan Allah kemudian. Bagaimana membuat yang kecil bisa jadi besar? Rahasianya, kalau ingin besar nanti di mata Allah, untuk 30 menit ke depan saya mengajak, mari sejenak lupakan urusan duniawimu sejenak. Pikirkan akhiratmu, persiapkan ukhrawimu, persiapkan satu ukhrawimu, tutup mulutmu, pasang telingamu, hadirkan kalbumu. Jadikan 30 menit siang ini yang terbaik engkau berikan untuk Allah Tuhanmu, dan yang paling terindah engkau persembahkan untuk Nabi Muhammad Rasulullah. Hanya hati kecil kita, berapa banyak yang kita berikan untuk Allah. 24 jam Allah kasih jatah hidup di dunia, semuanya sama, 24 jam. Kalau ada yang beda, berarti dia dunia lain. Semua sama mas. Tapi dari 24 jam berapa banyak yang kita pakai untuk akhirat kita? Sedikit. Maka jadikan yang sedikit ini bisa jadi besar nanti di hadapan Allah. Siap menyimak? Simak dari awal sampai akhir, jangan ada yang terlewatkan. Karena insya Allah kalau waktu mengizinkan, selalu di akhir ceramah saya nanti ada kuisnya. Kalau bisa jawab ada hadiahnya. Mau hadiahnya? Mau?
Dia bilang hadiah pompa. Nanti saya kasih hadiah kenang-kenangan kecil. Baik, episode yang pertama kita akan mengawali taklim yang singkat ini sama-sama berangkat dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan sayang. Panggilannya itu wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Untuk apa puasa? Sasarannya Allah pengen membawa kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya kalau ada orang ngaku-ngaku dia muslim, KTP belum kompak, KTP Islam, tapi dia tidak terpanggil dengan panggilan Allah ini, berarti dia krisis iman. Orang kalau dipanggil tidak kedengar, budak namanya, bodoh. Dalam tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa ayat ini sebenarnya Allah ingin menggiring kita dari amanu meningkat menjadi wattaqu. Jadi mukminin menjadi muttaqin. Karena mohon maaf, orang kalau beriman belum tentu dia bertakwa. Tapi kalau dia bertakwa sudah barang pasti dia beriman. Tapi untuk sampai ke tujuan muttaqin butuh jembatan. Dan salah satu jembatan penghantarnya adalah puasa. Kalau seseorang dari amanu kemudian dia jadi muttaqin, banyak hal yang akan dia dapatkan manfaatnya. Dia sendiri yang dapat, bukan Allah. Apa saja yang akan dia dapatkan? Yang pertama, kalau sudah nyampe muttaqin, ketakwaan itu adalah sumber keberkahan. Nanti coba lihat Al-Quran. Kalau Allah berbicara tentang nikmat di langit dan di bumi, selalu ada kata-kata barokahnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seseorang itu dia beriman kemudian dia bertakwa, aku buka pintu rahmat yang ada di langit dan aku hadirkan keberkahan pintu rahmat yang ada di bumi. Jadi kalau ingin dapat hidup ini berkah dalam setiap kegiatan, jadi orang yang muttaqin dulu. Jangan mimpi kita bisa meraih keberkahan kalau nggak sampai dulu ke level muttaqin. Dan berkah ini adalah sumber segala-galanya, Pak. Makanya mohon maaf lahir batin, terkadang ketika kita berbisnis, punya usaha, yang ada di otak kita adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kita tidak pernah berpikir apakah di balik keuntungan itu ada keberkahannya. Umur tidak penting panjang kalau tidak barokah, Pak. Ada orang umurnya panjang tidak mati-mati loh, Pak. Makin tua makin jadi, tapi udah tua bangka kerjaannya cuma layang-layangan. Kerjaannya cuma main gaplek. Makin tua bukan makan jadi dekat dengan Allah, bukan makin jadi akrab dengan Rasulullah, bukan makin jadi bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi makin tua makin mengada-ada. Ini orang yang tak punya keberkahan hidupnya. Kalau mau belajar dari Imam Al-Ghazali, umurnya singkat tapi barokah, Pak. Umurnya hanya 55 tahun saja. Tapi di umur yang 55 tahun ini dia bisa bernilai karya di mata Allah dan bernilai guna di mata manusia. Apa nilai karya dan nilai gunanya? Dengan umur 55 tahun beliau mampu mengarang 500 judul kitab. Semuanya sampai hari kiamat dia akan dapatkan amalnya, dipakai sampai hari kiamat. 500 judul kitab. Ini yang saya maksudkan, umur singkat tapi banyak hal yang bisa dia kerjakan. Uang nggak penting banyak, Pak, kalau nggak barokah. Jangan dipikir pejabat-pejabat yang uangnya banyak hidupnya tenang, belum tentu, karena nggak ada keberkahannya. Lebih baik punya uang sedikit tapi barokah. Makanya saya nggak ngotot-ngotot kalau cari uang. Orang kasih saya ambil, meski nggak boleh ditolak. Kalau orang nggak ngasih nggak apa-apa, saya tungguin.
Berkah itu sumber ketenangan dan kebahagiaan. Makanya mohon maaf, nanti coba buka Al-Quran, ketika Allah bicara tentang ayat di dalam Al-Quran, ada kata-kata barokah. Lihat ketika Allah cerita tentang keistimewaan Ka'bah, ada kata-kata barokah. Lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kenikmatan, semuanya ada kata barokah. Bahkan Rasul tidak sedikit mengangkat kedua tangannya mendoakan kita umatnya dengan kalimat barokah. Di antara doa Nabi untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umat-umatku yang mau bangun pagi. Jadi kalau ada orang rutin bangun pagi, itu dapat keberkahan, Pak. Tapi mohon maaf, terkadang yang lebih dulu bangun pagi manusia apa ayam? Ayam bangun jam 3, kita bangun selalu kesiangan. Makanya bagi para pekerja, para santri, para siswa, itu kalau mau belajar disiplin, itu belajar dari ayam. Tapi saat ini saya tak pernah lihat ada ayam bangun kesiangan. Dia on time, disiplin. Benar janji Allah dalam Al-Quran, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada diri binatang banyak ilmu yang bisa kau petik. Kalau ingin khusyuk, jangan belajar dari ayam. Ayam tidak pernah khusyuk, Pak. Kalau urusan khusyuk, belajar dari kucing. Ayam itu nggak boleh bunyi sedikit langsung bangun, Pak, kotok. Makanya ada istilah tidur ayam. Kalau khusyuk kucing. Tapi kalau disiplin jangan sama kucing. Kucing nggak pernah disiplin. Udah bangunnya telat, begitu bangun nggak langsung berdiri, Pak, mulai dulu. Boleh kucing. Pribadi malas. Makanya kalau ada manusia begitu bangun tidur nggak langsung berdiri, mulai itu namanya kucing garong. Pemalas. Kucing itu malas, Pak. Tapi urusan khusyuk dia jago. Saya sudah uji coba soalnya. Kalau urusan konsentrasi, taraf tinggi kucing. Suatu saat saya pernah uji coba, saya ambil nasi sama ikan. Ikan itu bahasa Arabnya sama. Apa? Sama. Kalau bahasa Inggrisnya iwa. Saya ambil nasi sama iwa, lalu saya duduk berhadapan dengan kucing. Saya mau lihat mata kucing mengarah kemana. Subhanallah, konsentrasi Pak, satu titik yang dia pandang, nggak berkedip sedikit pun. Jangan GR, dia nggak lihat kita. Yang dia lihatin iwa, Pak, nggak berkedip. Saya meleng sebentar aja pandang ke arah kanan, iwa wassalam, Pak. Dengan mudah dia mencuri ikan yang masih ada dalam genggaman saya. Kenapa bisa begini? Konsentrasi. Jadi kalau sholat mau khusyuk, itu mandangnya ke arah sujud, hatinya satu ke Allah. Kalau badan di masjid, hati keluyuran ke mall, jangan mimpi mau bisa khusyuk. Yang kedua, dia kucing. Subhanallah, Pak, kalau dia ngintai lubang tikus, bukan cuma nggak berhenti, Mas, nggak bergerak. Tikus dibikin bingung. Tikus keluar sambil mikir, ini kucing apa patung. Begitu tikus keluar, dengan mudah kucing menangkap tikus sasarannya. Jadilah tikus rojiun. Kenapa tikus gampang ditangkap oleh kucing? Karena dia konsentrasi, gak banyak gerak. Jadi jangan berhayal sholat bisa khusyuk kalau garuk sana, garuk sini, gak ada ceritanya. Apalagi kalau sholat tahan kentut, gak ada ceritanya bisa khusyuk. Jadi kalau urusan khusyuk ke kucing, tadi kalau disiplin ke ayam. Ayam pagi-pagi kontan bangun, Pak. Dan subhanallah, malu kita. Ayam kalau dia bangun, gak pernah bangun sendirian, Pak. Dia bangun anak-anaknya. Kita sholat subuh bangun sendiri, anak tidur kita gak peduli, berarti kita kalah dengan ayam. Belum jelang maghrib, belum malam datang, itu ayam hidupnya selalu rokok, maghribin anak-anaknya harus masuk ke dalam rumahnya. Makanya sampai detik ini saya nggak pernah lihat ada anak ayam keluyuran jam 12 malam. Yang keluyuran kira-kira anak siapa? Anak manusia. Saya pernah iseng, Pak, iseng. Suatu saat saya lihat apa sih yang dilakukan induknya tiap hari, mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya. Tiap sore, coba lihat, belum gelap datang, belum maghrib tiba, belum malam hadir, itu induknya rutin, disiplin, akan nongkrong di depan kandangnya. Dia absenin anaknya satu-satu, dipanggilin pakai bahasa ayam. Ya nggak mungkin kan pakai bahasa Inggris. Halo,
dipanggil, digiring, kotok. Jadi kira-kira saya tidak ngerti dunia perayaman. Cuma pernah dengar. Kalau semua sudah masuk ke dalam kandangnya, subhanallah, dia bentangkan sayapnya, lalu dia hangatkan anak-anaknya. Dijaga Pak, diperhatiin. Ayo saya bisa mengamalkan hadis Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dan perhatian bertanggung jawab kepada keluarga saya. Ayah tidak tanggung jawab. Kita anak perempuan gak pulang-pulang gak dicari-cari. Anak perempuan pulang pagi gak pernah ditelepon. Anak laki-laki gak balik-balik 3 kali lebaran gak peduli. Untuk ini saya pernah iseng, satu saat begitu anaknya yang paling akhir mau masuk kandang, saya tandok Pak. Saya sembunyiin. Saya mau lihat apakah dia termasuk binatang yang tenan-tenan saja, anaknya gak pulang, seperti tenangan kita ketika anak perempuan pulang pagi. Ternyata Pak, aduh luar biasa. Itu ibunya nggak bisa tidur Pak, gelisah, muter-muter mengelilingi kandang. Padahal anak yang lain sudah banyak masuk Pak, cuma satu yang nggak pulang. Muter-muter dia teriak-teriak kayak orang stres. Kotok. Saya kesian, takut nanti lama-lama ayahnya stroke. Saya lepasin anaknya Pak, baru 5 menit nggak nyampe. Bapak begitu saya lepasin, habis anaknya dimaki pakai bahasa yang kotok. Allah, kita ada nggak sih anak perempuan pulang pagi kita marahin begitu? Nggak ada. Kadang-kadang begitu suami mau marahin istri, udah Pak, anak muda biasa tadi malam dia duduk, ini kan dulu juga tidak begitu. Siapa orang yang bangunnya pagi dapat keberkahan. Mohon maaf lahir batin, berkah itu sumber ketenangan dan kebahagiaan. Makanya mohon maaf ya Pak, ketika kita akan makan makanan apapun yang masuk ke mulut kita, perut kita, selama itu halal, dalam agama kita dianjurkan membaca doa. Dan di dalam doa itu ada sebuah permohonan dengan keberkahan. Lihat doanya Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada kata barokah? Ada kata barokah. Subhanallah. Kemarin ada anak kecil saya ambil akbar di satu desa tempat. Saya bilang siapa yang hafal doa makan saya kasih 50.000. Tiba-tiba ada satu anak Pak saking semangatnya mungkin mau dapat 50.000, dia katakan saya. Emang kamu hafal doa makan? Iya dong. Coba kamu baca. Kalau kamu bisa saya kasih 50, kalau enggak ada 50. Begitu dia baca dia lupa Pak. Ingat awalnya aja. Allahumma, namanya ngedek kita nggak dapat 50. Tiba-tiba karena mungkin dia kepengen dapat 50, dikagetin tangannya, akhirnya yang dia baca bukan doa makan, tapi doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya kaget, saya tanya, halo, saya kan minta doa makan, kok dibaca doa masuk kamar mandi? Ini anak cerdas Pak, pintar ngerjain orang. Dia nggak mau 50.000-nya hilang, dia bilang apa? Ustaz pasti nganggap saya nggak hafal doa makan. Lah iya buktinya ada, saya minta doa makan, kau baca doa masuk kamar mandi. Sebentar, kenapa saya baca doa masuk kamar mandi? Karena kebetulan waktu itu makannya di dalam kamar mandi. Anak-anak zaman sekarang pintar ngerjain kita yang tua loh Bang. Zaman kita dulu nggak berani ngerjain orang yang lebih tua, benar nggak berani. Bu, lihat urusan makan pun kita diajarkan untuk meminta keberkahan. Makanya kalau ingin dapat keberkahan, inilah saatnya Ramadan, puasa karena Allah, isi Ramadan dengan kebaikan, karena dengan puasa bisa membawa kita sampai ke jenjang ketakwaan. Lalu yang kedua, kalau seseorang bisa sampai ke maqam muttaqin, apalagi akan dia dapatkan? Ketakwaan itu adalah sumber kemuliaan. Mana janji Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kata Allah di sisiku adalah siapa yang paling bertakwa. Mohon maaf, kemuliaan itu nggak dilihat dari bintang 4.
Apa sih yang kita sombongin dari bintang 4 orang Allah punya bintang banyak gak sombong? Apa sih yang kita sombongin? Kemuliaan nggak dilihat dari kedudukan Pak. Kemuliaan itu nggak dilihat dari kekayaan. Kemuliaan itu tidak dinilai dari ketampanan dan kecantikan. Halo, mohon maaf yang namanya pangkat kalau masih menjabat Pak. Kalau udah pensiun nggak dipangkat orang. Yang namanya uang nggak akan pernah kekal, bisa habis. Kalau uang kita sombongkan, apa nggak malu dengan kamu? Korun itu lebih kaya dari kita, tapi sekarang cuma tinggal cerita. Kedudukan mau sombong, apa nggak malu dengan Fir'aun? Sekarang cuma tinggal cerita. Ibu yang cantik-cantik mau sombong harus cantik itu bisa hilang seiring bertambah usia. Mungkin dulu ketika masih muda satu kali ibu tersenyum banyak laki-laki tergoda. Tapi ingat ketika udah tua satu kali engkau senyum banyak laki-laki pingsan. Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini, betul kan? Jadi yang bisa memberikan kemuliaan adalah nilai-nilai ketakwaan. Lalu apa lagi yang bisa kita dapatkan dari sebuah ketakwaan? Ketakwaan itu bisa menghantarkan kita mendapatkan segala macam bantuan dan pertolongan. Kalau dapat kesulitan, Allah hadirkan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki yang gak disangka-sangka. Jadi kalau mungkin dalam diri kita selalu ada problema hidup, masalah, ujian, rahasianya gampang Mas, tingkatkan ketakwaan kita. Karena itu yang dijanjikan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau seseorang dia bisa bertakwa kepada Allah, ketika dia dapat kesulitan Allah hadirkan jalan keluar. Tapi ketika dan Allah akan berikan dia rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Makanya introspeksi diri, kalau kita selalu ada masalah, bikin ini salah, bikin itu kita salah, rahasianya tingkatkan ketakwaan kita. Inilah Ramadan saat yang paling tepat untuk mengecas iman dan takwa kita. Karena mohon maaf, apapun yang dilakukan di Ramadan semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang sunat dapat wajib. Kenapa? Karena keistimewaan waktunya. Jadi ada 3 sebab Allah melipat gandakan ganjaran bagi hambanya. 3 faktor. Yang pertama, di dalam sebuah kitab dijelaskan inna min asbabi mudha'afati ujur thalathatu. Ada 3 sebab Allah akan melipat gandakan sebuah amalan pahala bagi seorang hambanya. Yang pertama, syaraful makan, karena kemuliaan sesuatu tempat. Contoh, ketika Bapak sholat di sini dengan sholat di Mekah dan jalannya beda. Kalau sholat di sini 1 kali cuma dapat 1. Tapi ketika sholat di Mekah, Masjidil Haram khususnya, 1 kali ibu sholat di sana, ganjarannya seperti 100.000 kali sholat di masjid-masjid manapun yang ada di muka bumi. Kenapa Allah lipat gandakan sedahsyat ini? Karena kemuliaan tempatnya. Hanya mumpung kalau masih muda, punya kekuatan, jangan tunda-tunda yang namanya umroh dan haji. Kadang-kadang ada ucapan yang salah di kalangan kita. Kenapa Mas gak mau berangkat haji? Belum ada panggilan. Halo, dan kapan Allah gak panggil kita? Udah lama loh Allah panggil kita. Emang kita aja muda gak mau dengar. Bu, mumpung masih sehat, punya kekuatan, berangkat ke sana. Rasakan kenikmatan yang Allah janjikan di sana. Karena mohon maaf, gak ada jaminan umur kita bisa panjang Pak. Banyak orang punya uang tapi gak punya niat, gak berangkat. Tapi tidak sedikit teman-teman saya gak punya uang tapi punya niat, strong will. Where is, apa itu kata orang? Where there is a will, there is a way. Do you understand? Tenteng aja. Orang saya gak paham. Di mana ada nawa itu, ada niat pasti ada jalan. Ada orang punya uang, gak punya niat, gak berangkat Pak, sampai meninggal Pak. Uang gak bisa memuliakan dirinya. Ini orang yang rugi. Orang yang rugi itu siang malam kerja ngurusi duniawinya, dapat dia untung, lalu dia tabung. Tapi tabungan itu gak sempat dia nikmati, dia keburu pergi menghadap Allah, meninggal dunia. Ini orang rugi Pak. Jadi keringatnya gak bisa memberikan manfaat yang banyak buat dirinya. Ada lagi orang yang paling celaka, siang malam ngumpulin harta yang haram, dia tabung jadi rekening gendut, lalu keburu meninggal. Dia sendiri nggak sempat nikmatinya, tapi dia terus di dalam kubur dapat azab dari Allah. Kenapa? Karena dimakan terus oleh anak istrinya yang haram ini. Jadi kalau koruptor jangan
dibikin dia bahagia dan dikubur. Oh, tersiksa. Itu orang paling celaka. Dia nggak menikmati, tapi dia merasakan siksaan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang kotor yang dimakan, dinikmati oleh anak istrinya. 7 keturunan, berapa banyak azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Loh, kalau punya kekuatan berangkat. Ada orang nggak punya uang tapi punya niat bisa berangkat, Pak. Siang malam dia nangis pengen jadi tamu Allah, pengen berangkat haji umroh. Sekarang tiap bulan umroh, tiap tahun berangkat haji. Subhanallah, nggak pakai uang, Pak. Pakai tiket. Tapi tiket bukan dia yang bayar, orang semua yang tanggung. Alhamdulillah. Mau saya kasih doa biar gampang berangkat haji. Ada amalannya. Dulu saya ngamalin diri, Pak. Alhamdulillah. Dibayarin orang. Mumpung Ramadan, ibu buka Quran sering-sering. Nanti cari surat Al-Fatihah, pasangnya ala hatinya, minta dimudahkan Allah. Insya Allah berangkat. Kalau nggak berangkat juga, jangan-jangan dosa kita banyak. Karena yang membuat doa itu nggak naik-naik kepada Allah, faktor dosa yang menghalangi naiknya doa. Jadi mengaku-ngaku doa nggak nyampe ke Allah. Jadi dosanya harus dikikis. Dekatkan lagi diri dengan Quran. Jadi surat Al-Hajj, baca tiap malam berangkat. Masih juga nggak berangkat. Coba yang ketiga, dari surat Tanah. Doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Amin. Baik, singkat padat. Baik. Yang kedua, orang-orang yang bodoh adalah orang yang membiarkan Ramadan berlalu saja tanpa bernilai ibadah. Pada hari ini sangat tepat untuk kita meningkatkan ganjaran pahala di mata Allah. Jadi yang pertama tadi saya bilang tempat menentukan di mana Allah melipat gandakan sebuah amalan. Yang kedua, syaraful amil. Syaraful amil karena pelakunya, Pak. Contoh para sahabat Nabi. Sampai-sampai Nabi pada bersabda, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mengejek dan menjelek-jelekan sahabatku. Karena kalau ada di antara kalian menyumbang sebesar gunung Uhud, zahaban, emas sekalipun, itu belum bisa mengalahi apa yang dikeluarkan sahabatku. Itu belum seperempatnya. Kenapa lebih dahsyat? Kenapa berlipat ganda? Karena pelakunya. Dan yang ketiga, itu syarafuz zaman, karena kemuliaan waktunya. Kalau dalam 1 minggu ada hari Jumat, kalau dalam 1 tahun namanya ada Ramadan. Ramadan, apapun yang dilakukan Allah lipat gandakan selama itu kebaikan. Jangankan urusan ibadah, tidur aja itu bisa bernilai ibadah. Tapi jangan mentang-mentang ada kalimat ini jadi Ramadan tidur aja. Habis sahur tidur, subuh lewat, zuhur wassalam, asar wallahu a'lam, giliran azan maghrib baru kedengaran. Ada yang begitu, Pak. Orang Ramadan khatam Quran 30 juz, dia cuma khatam batal. Ramadan tidak dia kemas menjadi bulan yang bisa menghanguskan dosa masa lalunya. Padahal dari kalimatnya saja sudah ada sesuatu yang bisa kita tarik hikmah. Ramadan diambil dari kata Ramadan yang mutu ramdo, artinya sesuatu yang panas, membakar, menyengat. Apa yang panas? Ulama menjelaskan di bulan ini Allah bakar kesabaran kita. Di bulan ini Allah akan bakar ketaatan kita. Di bulan ini kata ulama Allah akan bakar semua dosa-dosa masa lalu kita. Makanya rugi kalau ada orang dikasih kesempatan bisa ketemu Ramadan, tapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Ini orang yang rugi. Bahkan orang semacam ini termasuk orang yang akan mendapatkan kecelakaan, Pak, karena Jibril mendoakannya, Pak. Saya teringat ada sebuah kisah. Suatu saat ketika Nabi akan naik ke atas mimbar melakukan khutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ketika Nabi naik kaki pertama, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Nabi angkat tangan lalu berkata, "Amin." Langkah kedua, Nabi angkat tangan lagi, "Amin." Dan langkah ketiga, Nabi kembali menyebut kalimat "Amin." Selesai khutbah, para sahabat semua mendekat lalu bertanya, "Ya Rasul, ada sesuatu yang tadi kami perhatikan yang tidak lazim engkau lakukan sebelumnya. 3 kali engkau nyebut kalimat amin. Di 3 kali kesempatan, ada pesan apa ya Rasul dari Allah untuk kami semuanya?" Apa kata Rasul?
Oh, kalau kalian mau tahu kenapa saya nyebut kalimat amin di 3 kali langkah itu ada sebabnya. Atani Jibril. Tiba-tiba Jibril datang jadi tamuku. Yang datang Jibril. Jibril lalu berkata, "Ya Rasul, aminkan 3 permohonan saya kepada Allah. Aminkan ya Rasul." Lalu saya aminkan. Mohon maaf ya, sebelum saya ceritakan apa permohonannya, coba pikirkan betapa dahsyat doanya Pak. Karena yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Siapa Jibril? Malaikat. La ya'sunallah. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat. Apa nggak cepat doanya naik? Kalau ada manusia pahalanya mengalahkan dosanya, ketika dia berdoa itu juga cepat naiknya. Apalagi yang nggak pernah bermaksiat seperti malaikat. Dan apalagi kalau yang mengaminkan doa malaikat Rasul, orang yang paling dimuliakan oleh yang maha mulia. Mohon maaf, sejarah membuktikan Nabi kita itu pernah, jangankan ngangkat tangan Pak, minta, jangankan Nabi mengucapkan, Nabi pernah mandang ke langit saja, itu belum diucapkan, sudah Allah kabulkan. Kapan? Coba lihat ketika Nabi kepengen kiblat dipindahkan dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram karena Nabi sering diejek ketika itu. Nabi nggak pernah bilang begini ke Allah, ya Allah ini si Allah pindahin kiblatnya. Nggak pernah. Nabi cuma memandang ke langit, baru mandang. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Cuma mandang, baru terdekat, langsung Allah kabulkan. Betapa Allah sayang dengan Nabi kita Muhammad. Itu baru mandang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau Nabi sambil mengaminkan doa Jibril? Timbul pertanyaan, apa sih doa Jibril? Mau tahu doa Jibril? Yang kompak mau tahu? Yang kompak mau tahu? Jangan kemana-mana selain satu ini. Langsung. Apa doa Jibril? Ibu, ada 3 doa Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad. Ada 3. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari golongan yang celaka. Ada 3. Yang pertama, yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi, pasti dahsyat doa. Doanya ada 3. Ada 3. Yang pertama, yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi, berarti kan dahsyat doa. Dan doanya ada 3. Mau tahu? Ada. Ini teknik Pak. Jangan cuma orang kafir saja memakai teknik krias. Kalau krias membuat orang jadi penasaran. Banyak anak muda kita terjerumus ke dalam kesesatan karena produknya orang kafir cakep Pak. Dia bikin produk yang bikin penasaran. Lihat aja yang namanya kalau sesuatu yang bikin penasaran itu buat dari mana pun. Dia bikin kalau film judulnya apa Cici. Apa dengan cinta? Dari dulu orang bingung, Kris apa sih ini? Akhirnya orang nonton dia kan. Bikin orang penasaran itu semua teknik. Mau tahu? Ada 3. Saya ada 3. Ingat deh, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari golongan. Yang pertama, yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi Pak. Berarti dahsyat doanya. Apa doanya? Ada 3. Yang pertama, sebab bila bikin orang penasaran. Yang pertama, kata Jibril, ya Muhammad, kata Jibril, aminkan doa saya Muhammad. Celaka. Yang pertama, celaka bagi orang-orang yang Allah berikan kesempatan masih bisa berjumpa dengan Ramadan, ketemu dia dengan Ramadan, tapi sayang 1000 sayang, Ramadan dia biarkan berlalu begitu saja tanpa bernilaikan sesuatu manfaat untuk dirinya. Celaka ini orang yang nggak bisa memanfaatkan kemuliaan Ramadan. Celaka Muhammad. Lalu Nabi langsung aminin Pak. Amin. Itu maksudnya Pak, orang yang nggak ngerti kemuliaan Ramadan. Kalau dia tahu Pak Ramadan itu mulia, lantar mana dia bercita-cita kalau bisa 12 bulan itu Ramadan terus. Oh, itu orang yang pertama, celaka.
Lalu yang kedua siapa? Ya Muhammad, aminkan doa saya yang kedua. Celaka orang-orang yang diberikan Allah kesempatan, dia bisa berjumpa dengan ayah ibunya, dia lihat ayah ibunya, orang tuanya ada di samping mereka. Man adraka abawaihi kibar au ahadihima. Tapi adanya orang tua tidak menjadi semua jalan untuk membuat dia sampai masuk ke surga Allah. Atau dengan kata lain, ada orang tua Allah kasih surga di rumahnya, tapi dia nggak jaga surganya, dia sibuk dari surga yang jauh. Atau dengan kata singkat, anak-anak durhaka kepada orang tua. Lalu Nabi mengatakan, amin. Saya ketemu ada seorang anak yatim, nangis habis sholat. Serius banget doanya. Lalu saya tanya dia, kenapa kamu nangis? Apa sih doamu dahsyat banget? Apa dia bilang, kalau seandainya Allah izinkan orang tua saya yang saat ini ada dalam kubur bisa hidup kembali, saya kepengen membahagiakan dia sampai tetes darah saya terakhir. Saya dapat pelajaran, ada anak yang ditinggal pergi orang tuanya, dia mendambakan keberadaan orang tua ada di sekitarnya. Tapi tidak sedikit mungkin ada anak di antara kita, termasuk saya, orang tua masih ada di samping kita, tapi kita sering menyia-nyiakan keberadaan mereka. Makanya insya Allah ada buku yang sedang saya garap. Tadinya mau launching sebelum Ramadan buku ini, tapi ada masukan dari Kompi, Ustaz jangan launching sekarang, boleh gak kalau saya sumbangsi? Saya bikin setengah album buat Ustaz yang berhubungan dengan buku ini. Saya bikin buku judulnya Ada Surga di Rumahmu. Kenapa saya namakan judul ini Pak? Mohon maaf, banyak orang di antara kita, termasuk saya sebelumnya, kita ini kadang-kadang ngejar surga yang jauh, yang dekat gak pernah kita kunjungi. Ada 3 fenomena yang saya temukan di Indonesia yang akan saya pecahkan, saya kupas dengan Al-Quran dan Hadis Pak. Yang pertama, saya ketemu ada orang kaya raya Pak, tiap tahun berangkat haji satu keluarga VVIP. Setiap tahun memberangkatkan orang umroh gratis 600 orang Pak. Lalu saya tanya, Bang, kenapa sanggup begini? Jawabannya simpel, oh kita kan ingin masuk surga. Lalu saya bilang, hebat Bang, surga yang jauh abang datengin ya. Apakah surga yang dekat sering dikunjungi Pak? Dia bingung lalu bertanya, maksud Ustaz, siapa surga yang dekat itu Ustaz? Ayah ibu kita Bang. Dia nangis langsung. Lalu dia berkata, Ustaz kok tahu saya gak pernah datengin ayah ibu saya? Ini yang saya maksudkan Bang, kita ini kadang-kadang sibuk mencari surga yang jauh, yang lupa yang dekat kita lupakan. Siapa yang bisa menjamin kalau orang berangkat haji yang mabrur? Belum tentu Mas. Siapa yang bisa memastikan kalau orang umrohnya makbul? Belum pasti. Tapi coba amalkan pesan Nabi yang satu ini. Kalau ada seorang anak, dia datangi ayah ibunya, lalu dia pandang saja wajah ayah ibunya dengan pandangan cinta, kasih sayang, penghormatan, keluar dari tempat orang tuanya. Jadi jamin Nabi dapat pahala seperti ngantongi pahala haji mabrur, umroh yang makbulah. Ini yang saya maksudkan, yang pasti kita lepaskan, ngejar yang nggak pasti. Ini nanti ada di buku saya. Iya. Yang kedua Pak, yang kedua, saya menemukan fakta di lapangan. Banyak orang di antara kita membahagiakan surga yang jauh bisa, tapi belum tentu bisa membahagiakan surga yang dekat. Menghibur orang mampu, tapi membuat orang tua yang tersenyum susah banget. Saya ketemu ada seorang anak muda di satu kota, masih muda, ganteng, pintar, cerdas, tamat kuliah cum laude. Setelah tamat kuliah dia nangis di kaki bundanya sambil berkata, Umi doakan saya biar saya gampang dapat pekerjaan. Lalu uminya Pak, tanpa disadari oleh anaknya, dia malah mengangkat tangan mohon kepada Allah, ya Allah murahkan rezeki anak saya, berikan kesempatan biar dia bisa mendapatkan pekerjaan. Ingat doaul walid li waladihi ka doain nabi di ummati. Doanya orang tua untuk anaknya kedahsyatannya seperti doa Nabi bagi umatnya. Karena doa ibunya Pak, singkat cerita, anaknya dapat pekerjaan Pak, perusahaan besar, gaji gede. 1 bulan dia bekerja, coba lihat ketika dia gajian, siapa yang dia bahagiakan pertama? Siapa yang dia traktir dari gaji pertamanya? Apakah ibunya? Oh bukan, tapi yang dia traktir pacarnya. Najis terlalu. Ini yang saya maksud Pak, traktir pacar bisa,
membahagiakan orang tuanya nggak bisa, padahal dia dapat kenikmatan itu bukan karena doa bacaannya. Kita ini mohon maaf Pak, kalau naktir orang nggak hitung-hitungan, tapi kalau naktir orang tua pelitnya kayak 17 setan. Ngasih hadiah ke pacar bulan depan dia mau ulang tahun, bulan depan ulang tahun, dari bulan sekarang sering tawaf di tanah abang jadi hadiah. Coba kalau untuk orang tua nggak pernah kita begini, gimana? Nanti ada di kubus saya. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, poin yang ketiga, lagi-lagi saya temukan di Indonesia ada orang di antara kita, mungkin termasuk saya, kita ini menghormati surga yang jauh bisa, memuliakan surga yang dekat surga. Kalau sama atasan kok kita bisa siap bos, uji, laksanakan. Coba kalau sama orang tua, apa juga melawan. Sama orang takut, sama orang tua melawan. Omongan teman didengerin, nasihat orang tua diabaikan. Ini sama saja mengejar surga yang jauh, merupakan surga yang dekat. Padahal mohon maaf, yang namanya orang tua itu nggak ada jualnya, nggak ada. Nggak ada istilah mantan ayah, nggak ada istilah mantan ibu. Kalau mantan istri ada, mantan suami ada. Apalagi yang namanya ibu, aduh nggak ada nilainya. Ibu ngejar keluar kamu ngejar keluar apa? Ibu ngejar keluar anak ngejar keluar apa? Jadi jangan main-main kalau urusan orang tua. Oh, tidak ada balasan apapun yang Allah hadirkan di dunia ini. Nggak nunggu pelakunya meninggal Pak, nggak nunggu Pak. Itu kecuali durhaka kepada orang tua. Kalau dosa yang lain, kita mati dulu baru dihukum, tidak kubur. Tapi kalau dosa kepada kedua orang tua, nggak nunggu pelakunya mati Pak. Sebelum meninggal sudah Allah kirim bencana. Disegerakan karena jangan mimpi anak yang durhaka bisa mencium bau surga Allah. Menciumnya saja diharamkan, apalagi untuk masuk ke dalamnya. Ada orang di antara kita. Saya tabligh akbar Pak di satu tempat. Selesai tabligh akbar dikurung-kurung sama anak-anak muda, dicium bolak-balik. Pipi, dada saya dicium, dipeluk. Saya tanya, sebentar. Apa sih kenapa kalian begini banget? Kita kan pengen masuk surga. Oh halo, orang saya belum pasti. Boleh nanya, saya bilang, pernah tak kamu nyium tangan ayah ibu pulang balik seperti kau nikmati penghormatan kepada? Gak pernah. Pernah kamu mencium piring ayam? Pernah kamu mencium ke dada ayam? Yang siapa bantu itu menyekolahkanmu dari kepala jadi kaki jadi kepala asal kau jadi orang. Pernah kamu meluk ibumu? Pernah. Kalau begitu deh, kamu pulang dulu ke rumah, muliakan surga di rumah, baru kau belajar memuliakan orang-orang yang ada di rumah. Mohon maaf Pak, sama orang kita bisa cium begini, sama orang tua saling hati. Ketemu orang tua mau berangkat sekolah, anak-anak sekarang cium tangan orang tua nih. Halo, sudah kapan hidupnya bilang di situ? Ya, ketemu orang tua ciumnya di sini, jidat dan cium. Seperti setengah-setengah menikmati perjumpaan dengan orang tuanya. Padahal belum tentu besok kita bisa melihat mereka tersenyum kembali. Di Lampung, saya kaget lihat ada seorang PNS naik motor buru-buru mau kantor. Ke kantor, ibunya minta antarin sebentar. Dia bilang, ayo buruan. Akhirnya diantarin, ibunya diturunin. Begitu diturunin, ibunya yang ngasih tangan. Bukan dia yang ambil tangan ibunya. Lalu dia ambil tangan ibunya, begitu dia ambil dicium. Tapi yang cium bukan hidung, helm Pak. Aduh, krisis akhlak Pak. Banyak orang bisa mengejar surga yang jauh melupakan yang dekat. Nanti ada di bisa. Beri. Terus baru berapa? Masih sisa? Satu. Ini namanya teknik keramas. Kata guru saya, kalau engkau ingin sukses dalam urusan ceramah, ingat pesan Nabi. Kata Nabi, sebaik-baik makan berhenti sebelum kenyang. Itu teknik lah. Dan sebagus-bagus ceramah ketika tampil cepat-cepat sebabkan ceramahmu sebelum habis pahamnya. Biar diundang lagi. Baik, saya punya anak-anak kecil, ada cinta, minyak wangi kesayangan saya. Ini gak ada jualnya, cuma ada di Arab. Arab malu maksudnya. Asli. Tapi menurut saya ya, jangan pernah menilai pembelian saudaramu dari besar dan mahalnya.
Apalah artinya orang ngasih yang besar, mahal, kalau nggak ikhlas jadi kecil dan jadi murah. Lebih baik orang ngasih yang murah, kecil, kalau jadi ikhlas yang kecil jadi besar, yang murah jadi mahal. Ini murah tuh. Cuma dimenjenti. Yang dapat habis ini bagi kejamaahnya sama-sama coret-coret. Kenapa saya selalu bikin kuis, Pak? Saya ingin membuat kita semua sadar di mana tempat yang benar meletakkan simbol petani. Mohon maaf kalau acara dangdut, kok kita berani ya kita duduk paling depan? Berani. Kalau acara dangdut ibu-ibu kok rebutan angkat tangan menyumbang kaki. Kenapa giliran pengajian takut? Kenapa giliran pengajian gak ada berani? Lihat anak muda sekarang, kalau tawuran berani mati dia berani loh. Dia bilang ngaji mengatakan berani itu hanya untuk kebaikan dan kebenaran, bukan untuk tidak baik. Siapa yang bisa saya kasih hadiah. Buat ibu itu mengenai masalah ini. Siap. Baik, pertanyaannya jawab baru tidak lagi dari apa yang sudah saya sampaikan. Siapa nama istri saya? Saya selalu terpercaya. Baik, siapa yang tahu apa tiga doa Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad? Yang musuh motor begitu. Yang ketiga doa Jibril lain. Ya Muhammad, aminkan doa saya kepada Allah. Celaka orang-orang yang ketika diperdengarkan namamu, tapi mereka cuma duduk manis, tidak mau berselawat kepadamu. Celaka orang yang seperti ini Muhammad. Allah Rasul katakan amin. Itu orang yang tidak tahu malu, orang Allah saja berselawat, masa dia tidak mau. Mohon maaf, silakan buka Al-Quran. Ketika Allah mewajibkan kita hambanya untuk sholat, puasa, zakat. Pertanyaan saya, pernah nggak sih Allah lakuin itu semua? Tidak pernah. Dari ketika Allah menyuruh kita bersolawat, Allah Tuhan loh, amiran wa mukhbiran. Allah yang memberitahu, Allah dulu yang melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuhan aja ngerjain, Pak. Allah saja bersalawat, jadi mana kalau ada makhluk gak mau bersalawat kepada Rasul. Dan yang kedua, keistimewaan salawat, orang kalau salawat mau sombong sekalipun dan tidak berpahala. Tapi kalau amalan yang lain ada kesombongan, hilang amalannya. Kecuali salawat, sombong pun tidak berpahala. Umpama mas pakai tasbih gede-gede, muter-muter baca salawat, asal jangan lepas bijinya ke kepala orang. Tidak berpahala. Jelas? Bersalawat aku kepada Rasul. Baik, siapa yang berani maju di depan? Raise your hand. Saya paling berbuat kalau lihat orang berani. Boleh maju, Pak? Saya paling suka kalau lihat orang berani dengan kebaikan. Karena mohon maaf, kadang-kadang orang itu kalau manusia berani. Izinkan saya memperkenalkan saudara baru saya. Jarang ada orang seperti itu. Jarang ada begini. Udah belum paling depan, gampang berani subhanallah. Insya Allah jadi contoh buat yang lain. Ini sebenarnya teknik juga Pak, biar dia lupa jawabannya. Memberikan kesempatan teman-teman lainnya. Assalamualaikum saudaraku. Dengan siapa? Sumarto. Begitu selesai dia makan manusia, masuk penjara, nggak berani semua orang satu sel. Satu tidur semua atau dimakanin. Kemudian dapat tawaran dia mau jadi iklan sosial, mau jadi iklan bintang sosial. Apapun makanannya, minuman yang teh. Dia kalau lupa. Anda sudah lama kerja di sini, Pak. Ini lebih jelas. Sudah berapa tahun kerja di sini? Baru 12 tahun. 12 tahun baru. Baik. Sudah menikah? Ini anak buat. Alhamdulillah.
itu kelihatan cinta mengenai istrinya. Sudah menyatu. Kalian tahu cinta apa mesti berantem? Baik, asli dari mana? Iya. Cirebon. Oh, kalau saya dari Cianjur. Karena kita Cirebon ya, Cirebon dan Cirebon di Allah Subhanahu. Baik, silakan buktikan kepada semuanya kalau saya tidak salah memilih orang yang berani dalam kebaikan. Ingat Bapak jadi contoh yang baik, duta keberanian buat semuanya. Silakan jawab sekarang. Ada kalian sendiri. Bapak masih punya 3 pilihan. Yang ada 50-50. Tadi saya menyebutkan malaikat yang mendatangi Nabi siapa? Yang mendatangi Nabi? Malaikat Jibril. Yang berdoa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan? Nabi Muhammad SAW. Jawab dulu Pak. Apa doanya? Doanya yang pertama ya. Luar biasa. Yang pertama Pak. Celakalah bagi orang-orang yang melewatkan Ramadan berlalu begitu saja. Yang kedua, apa artinya saya ceramah panjang lebar kalau nggak menghasilkan yang begini Pak? Ya kan? Yang kedua. Yang kedua, celakalah bagi orang-orang yang tidak memuliakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, apa? Ayo. Siapa disebutkan Nabi Muhammad SAW tapi tidak membaca salawat, maka celakalah bagi orang tersebut. Atau tepatnya begini, barang siapa yang pada saat dibacakan disebutkan Nabi Muhammad SAW dan dia hanya duduk manis tanpa mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad SAW, maka celakalah bagi orang itu. Kelihatan beliau sosok yang pintar ngarang. Mohon maaf yang mulia, saudara, jangan nilai ini tidak ada apa-apanya, tapi dia adalah keikhlasannya. Ini bentuk cinta saya kepada orang-orang yang berani dalam kebaikan. Terima kasih. Boleh dipakai apa kan? Boleh kalau dibagi-bagikan. Baik, terima kasih banyak. Salam hormat saya dalam keluarga. Menjadi contoh yang baik buat teman-teman. Saudara dimuliakan Allah, yang bisa saya sampaikan hanya batin mohon maaf kekurangan milik saya, kebodohan milik saya, kelancaran milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kita tutup dengan sama-sama kita majelis doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النبي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.